Baik, di sini saya akan melanjutkan modul 3. Modul 3 adalah protokol dan model. Langsung saja ke poin-poinnya adalah dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa menjadi rumit seperti perangkat yang terhubung melalui internet atau sederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel. Dan apapun di antaranya namun hanya memiliki koneksi fisik kabel atau nirkabel antar perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus mengetahui bagaimana berkomunikasi. Orang bertukar ide menggunakan metode komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama, yaitu sumber pesan, tujuan pesan, dan saluran. Protokol komunikasi, pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi pribadi kita sehari-hari, aturan yang kita digunakan untuk berkomunikasi melalui satu media. Misalnya panggilan telepon, belum tentu sama dengan aturan penggunaan media lain. Misalnya mengirim surat. Berikut adalah analogi jaringan. Bisa dilihat pada analogi ini protokol komunikasi. Selanjutnya adalah persyaratan protokol jaringan, yaitu ada pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pesan, dan opsi pengiriman pesan. Selanjutnya adalah pengkodean pesan. Selanjutnya adalah waktu pesan. Pengaturan pesan, waktu pesan juga sangat penting dengan komunikasi jaringan. Waktu pesan mencakup hal berikut, yaitu kontrol aliran, batas waktu respon, metode akses. Bisa dilihat seperti ilustrasi di gambar ini. Selanjutnya adalah opsi pengiriman pesan. Terkadang seseorang ingin berkomunikasi kepada satu individu di lain waktu. Orang tersebut mungkin perlu mengirimkan informasi ke sekelompok orang pada waktu yang sama atau bahkan ke semua orang di area yang sama. Selanjutnya adalah protokol. Ikhtisar protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras atau keduanya. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturan komunikasi sendiri. Tabel ini mencantumkan beberapa jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Yaitu ada jenis protokol komunikasi jaringan, protokol keamanan jaringan, protokol kerutuan, dan protokol penemuan layanan. Fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi dan diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat akhir. Misalnya pada gambar bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server. Bisa dilihat gambar ilustrasi ini. Komputer dan perangkat jaringan menggunakan protokol yang disepakati untuk berkomunikasi. Tabel ini mencantumkan fungsi protokol-protokol ini. Yang pertama adalah mengatasi. Ini mengidentifikasi pengirim dan penerima pesan yang dituju menggunakan skema pengalamatan yang ditentukan. Contoh protokol yang memberikan pengalamatan termasuk internet, IP versi 6, dan IP versi 4. Selanjutnya adalah fungsi keandalan. Fungsi ini memberikan jaminan mekanisme pengiriman jika pesan hilang atau rusak saat transit. TCP memberikan jaminan pengiriman. Selanjutnya adalah fungsi alur kontrol. Fungsi ini memastikan bahwa data mengalir pada tingkat yang efisien antara dua perangkat yang berkomunikasi. TCP menyediakan layanan kontrol aliran. Selanjutnya fungsi pengurutan. Fungsi ini secara unik memberikan label pada setiap segmen data yang dikirimkan. Selanjutnya fungsi deteksi kesalahan. Fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah data rusak selama transmisi. Berbagai protokol yang menyediakan deteksi kesalahan termasuk internet, IP versi 6, IP versi 4, dan TCP. Yang terakhir adalah fungsi antarmuka aplikasi. Fungsi ini berisi informasi yang digunakan untuk komunikasi proses ke proses antara aplikasi jaringan. Misalnya saat mengakses halaman web, protokol HTTP atau HTTPS digunakan untuk mengkomunikasi antara proses web, klien, dan server.
Interaksi protokol. Protokol pada gambar dijelaskan sebagai berikut. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol ini mengatur secara cara server dan klien web berinteraksi. HTTP mengidentifikasi konten dan format permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server. Baik perangkat lunak klien dan server web mengimplementasikan HTTP sebagai bagian dari aplikasi. HTTP bergantung pada protokol lain untuk mengatur bagaimana pesan diangkut antara klien dan server. Protokol kontrol transmisi TCP. Protokol ini mengelola percakapan individu. TCP bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman informasi yang andal dan mengelola kontrol aliran antar perangkat akhir. Internet Protokol atau IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. IP digunakan oleh router untuk meneruskan pesan melalui beberapa jaringan. Selanjutnya adalah Ethernet. Protokol ini bertanggung jawab untuk pengiriman pesan dari satu INC ke INC lain pada jaringan area lokal LAN Ethernet yang sama. Selanjutnya adalah suite protokol jaringan. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling berkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dan dalam suatu suite berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana masing-masing protokol dalam suatu suite diimplementasikan. Protokol dilihat dalam bentuk lapisan dengan setiap layanan tingkat yang lebih tinggi bergantung pada fungsionalitas yang dibutuhkan oleh protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Seperti yang diilustrasikan pada gambar ini, kita dapat menggunakan lapisan yang untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Ilustrasinya. Selanjutnya adalah evaluasi suite protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bersama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif sejak tahun 1970-an. Terdapat beberapa rangkaian protokol berbeda, beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Berikut adalah penjelasan dari tabel berikut adalah Internet Protocol Suite atau TCP/IP. Ini adalah rangkaian protokol yang paling umum dan relevan yang digunakan saat ini. Protokol Interkoneksi Sistem Terbuka atau OSI. Ini adalah keluarga protokol yang dikembangkan bersama pada tahun 1997 oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO dan Persatuan Telekomunikasi Internasional. Protokol OSI juga menyertakan model 7 lapis yang disebut referensi OSI. Model referensi OSI mengategorikan fungsi protokolnya. Saat ini OSI digelar dengan model berlapisnya. Protokol OSI sebagian besar telah dikembangkan oleh TCP/IP. Selanjutnya adalah AppleTalk, rangkaian protokol berpemilik berumur pendek yang ditulis oleh Apple Inc. pada tahun 1985 untuk perangkat Apple. Pada tahun 1995, Apple mengadopsi TCP/IP untuk menggantikan AppleTalk. Selanjutnya adalah Novel Network. Rangkaian protokol dan sistem operasi jaringan berpemilik berumur pendek yang dikembangkan oleh Novel Inc. pada tahun 1983 menggunakan protokol jaringan IPX pada tahun 1995. Novel mengadopsi TCP/IP untuk menggunakan IPX. Contoh protokol TCP/IP bisa dilihat pada gambar berikut dan rangkaian protokol TCP/IP bisa dilihat pada gambar berikut. TCP/IP adalah rangkaian protokol yang digunakan oleh internet dalam jaringan saat ini. TCP/IP memiliki dua aspek penting bagi vendor dan produsen. Antara lain adalah rangkaian protokol standar terbuka. Artinya protokol ini tersedia secara bebas untuk umum dan dapat digunakan oleh vendor manapun pada perangkat keras atau perangkat lunaknya. Yang kedua adalah rangkaian protokol berbasis standar. Ini berarti telah didukung oleh industri jaringan dan disetujui oleh organisasi standar. Hal ini memastikan bahwa produk dari produsen yang berbeda dapat saling beroperasi dengan sukses. Selanjutnya adalah lapisan aplikasi. Sistem nama, DNS, sistem nama domain, menerjemahkan nama domain seperti chess.com menjadi alamat IP. Konfigurasi host, DHCP versi 4, protokol konfigurasi host dinamis untuk IP versi 4, server DHCP versi 4 secara dinamis memberikan informasi pengalaman IP versi 4 ke klien DHCP versi 4.
saat startup dan memungkinkan alamat tersebut digunakan kembali seketika tidak lagi diperlukan. DHCP versi 6 protokol konfigurasi host dinamis untuk IP versi 6. DHCP versi 6 mirip dengan DHCP versi 4. Secara dinamis memberikan informasi pengelamatan IP versi 6 ke klien DHCP versi 6 saat startup. SLAAC konfigurasi otomatis alamat tanpa kewarganegaraan. Sebuah metode yang memungkinkan perangkat memperoleh informasi pengelamatan IP versi 6 tanpa menggunakan server DHCP versi 6. Selanjutnya adalah proses komunikasi TCP/IP. Bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah organisasi standar. Ada standar terbuka. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Mereka juga menjamin bahwa produk dari satu perusahaan tidak dapat memonopoli pasar atau mempunyai keunggulan yang tidak adil atas pesaingnya. Contoh bagusnya adalah ketika membeli router dan kabel untuk rumah, ada banyak pilihan berbeda yang tersedia dari berbagai vendor. Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor yang didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Organisasi standar dapat merancang sendiri seperangkat aturannya atau dalam kasus lain dapat memilih protokol kepemilikan sebagai dasar standarnya. Jika protokol berpemilik digunakan, biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol tersebut. Gambar ini bisa menunjukkan logo untuk setiap organisasi standar. Ada IEEE, ada IETF, ada IANA, ada ICANN, ada TIA. Selanjutnya adalah standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk internet dan protokol TCP/IP. Gambar tersebut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Ada Internet Society, IETF dan IRTF, IAB, dan lain-lain. Gambar berikut juga menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan TCP/IP dan termasuk IANA dan ICANN. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar ini meliputi berikut: Institute of Electrical and Electronics Engineer, Electronic Industries Alliance, Asosiasi Industri Telekomunikasi, dan Sektor Standarisasi Persatuan Telekomunikasi Internasional. Manfaat menggunakan model selanjutnya adalah model referensi, yaitu manfaat menggunakan model berlapis. Berikut adalah keuntungan menggunakan model berlapis untuk menjelaskan protokol dan operasi jaringan. Yang pertama adalah membantu dalam desain protokol. Yang kedua adalah menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Mencegah perubahan teknologi dan atau kemampuan dalam satu lapisan mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada dua model berlapis yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan, yaitu model referensi interkoneksi sistem terbuka atau OSI dan model referensi TCP/IP. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP/IP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik. Ini hanya menjelaskan handoff dari lapisan internet ke protokol jaringan fisik. OSI layer 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Bisa dilihat dalam gambar ini. Selanjutnya adalah enkapsulasi data. Ada segmentasi pesan, yaitu secara teori sebuah komunikasi tunggal video atau pesan email
dengan banyak lampiran berukuran besar dan dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai tujuan aliran bit yang masif dan tidak terputus. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Unit data protokol. Bentuk yang diambil sepotong data pada setiap lapisan disebut unit data protokol atau PDU. Selama enkapsulasi, setiap lapisan berikut merangkum PDU yang diterimanya dari lapisan yang di atasnya sesuai dengan protokol yang digunakan. Bisa dilihat pada gambar ini adalah data atau istilah umum untuk PDU yang digunakan pada lapisan aplikasi. Segmen PDU lapisan transport, paket PDU lapisan jaringan, bingkai PDU lapisan data link, bit PDU lapisan fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data secara fisik melalui media. Contoh enkapsulasi. Ketika pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan, informasi lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi, misalnya segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Anda melihat animasi ini sebelumnya di modul ini. Kali ini klik mainkan dan fokus pada proses enkapsulasi atau web menggunakan halaman web ke klien web. Berikut adalah visualisasi dari contoh enkapsulasi. Selanjutnya adalah contoh de-enkapsulasi. Proses ini dibalik pada host penerima dan dikenal sebagai de-enkapsulasi. De-enkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih dari protokol. Data di de-enkapsulasi saat bergerak ke atas atau bukan menuju aplikasi pengguna akhir. Berikut adalah animasinya. Selanjutnya adalah akses data. Ada alamat. Lapisan jaringan dan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Protokol kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, namun alamatnya memiliki tujuan yang berbeda. Alamat sumber tujuan dan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir yang mungkin berada di jaringan yang sama atau jaringan yang jarak jauh. Alamat sumber data dan tujuan lapis data link bertanggung jawab atas untuk mengirimkan bingkai data link dari suatu kartu antarmuka jaringan NIC ke NIC lain di jaringan yang sama. Berikut adalah gambarnya. Alamat logis lapisan 3. Berikut adalah gambarnya. Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Peran alamat lapisan jaringan. Alamat IP versi 4 sumber. Alamat IP versi 4 perangkat pengirim komputer klien page 1 bisa dilihat pada gambar berikut ini. Sekian dari saya untuk penjelasan modul 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.